Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang jamaah kajian keluarga Sakinah di Masjid Fatimatuz Zahra. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak dapat kita hitung. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita semuanya termasuk ke dalam pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah kajian keluarga Sakinah yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai untuk pengajian tausiah inti, perlu kami sampaikan yang pertama, nanti ada pengecekan gigi, pengecekan kesehatan gigi gratis, yang mana silakan registrasi kehadiran di peserta di dekat pintu masuk, dan untuk pengecekannya nanti di aula di belakang masjid ini. Kemudian yang selanjutnya untuk adik-adik sudah disediakan kertas mewarnai di belakang, nanti bisa sambil menggambar, mewarnai sambil menyimak materi dari pemateri nantinya. Baik jamaah semua yang dirahmati Allah, marilah kita awali dan buka kajian pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah apa yang kita upayakan, apa yang kita ikhtiarkan untuk bertolabul ilmi dan menghadiri kajian ini, insya Allah dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Aisyah Az-Zahra dari SD Al-Azkiyah Wonosobo. Kepada Adinda Aisyah Az-Zahra dipersilahkan. Mana ini ya? Pun hadir nopo dereng Dik Aisyah Az-Zahra atau orang tuanya yang memiliki putra dengan nama tersebut bisa ini ya. Monggo Dik Aisyah Az-Zahra silakan untuk membacakan ayat suci Al-Quran beserta artinya, nggih. Oh, artinya enggak, ya udah. Monggo. Mik ya. Bisa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Faliqul isbahi wa ja'alal laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah min nafsin wahidatin famustaqarru wa mustauda. Qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi surat apa, Cik? Jazakumullah khairan katsir kepada Adinda Aisyah Az-Zahra, siswa dari SD MBF Al-Azkiyah Wonosobo. Luar biasa sekali, Masya Allah, telah menyampaikan lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-An'am ayat 95. Semoga kita semuanya senantiasa bisa mentadaburi dan mengambil hikmah dari kalam-kalam Allah. Baik, selanjutnya jamaah kajian keluarga Sakinah yang dirahmati Allah,
acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua PCM Wonosobo yang akan diwakili oleh pimpinan Majelis Tablik kepada Gus Rosyid. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Wonosobo, Bapak Haji Yakino, SPD, MPD, beserta jajaran Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Wonosobo, juga dari Ortum sekecamatan Wonosobo, juga dari Ranting sekecamatan Wonosobo, juga dari unsur Aum, ada SD Muhammadiyah Sudagaran, SD MBF Al Azkiyah, TK Aisyah sekecamatan Wonosobo, juga hadirin kaum muslimin muslimat di area Kecamatan Wonosobo yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita menghadiri satu pengulangan sejarah. Jadi kajian keluarga sakinah ini sudah kita mulai tahun 2009 yang lalu, kemudian berhenti dengan adanya COVID-19, yaitu tahun 2019. Jadi ada 10 tahun kita sudah jalan, kemudian berhenti. Alhamdulillah di tangan beliau Bapak Haji Yakino SPD MMPD, kajian yang bermanfaat yaitu kajian keluarga sakinah ini, istilah beliau reborn, dihidupkan kembali, dan kajian ini menerima kontribusi kolaborasi dari pihak manapun, baik dari kalangan muda, remaja maupun dari kalangan kasepuan. Jadi kegiatan seperti ini pada hari ini adalah kegiatan kolaborasi, kontribusi, ladang amal soleh. Silahkan yang mau berkontribusi nanti untuk menghubungi panitia, bisa dari sisi konsumsi atau kegiatan yang lain. Yang pagi hari ini sudah kita sajikan di depan ada konsultasi kesehatan gigi. Jadi bagi yang belum tahu, yang sudah hadir tapi belum tahu, silakan nanti bisa mendaftar. Akan diadakan konsultasi kesehatan gigi setelah kajian ini dilakukan. Jadi mohon doa restu dari panjenengan semua yang hadir pada pagi hari ini, kaum muslimin dan muslimat. Kami mohon doa restu, doanya agar kajian ini terus berjalan setiap pekan sekali. Ahad pagi jam 8, setelah itu jam 9 selesai. Idealnya seperti itu. Setelah itu akan ada pos-pos kegiatan sosial yang pagi hari ini kita sudah lakukan adalah ada cek kesehatan gigi. Bisa nanti ada konsultasi ekonomi atau ada konsultasi mengenai ru'yah syar'i. Nah, itu yang sedang kita rencanakan setiap pekan akan dilakukan di Masjid Fatimatu Zahra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir pada Gus Rosyid Muhammadi yang telah memberikan sambutan mewakili Ketua PCM Wonosobo dari Majelis Tablik PCM Wonosobo. Baik, jamaah semua yang dirahmati Allah, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Rosyid, kajian keluarga sakinah ini sudah reborn ya, sudah lahir kembali, sudah mulai aktif kembali. Semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa bisa istiqomah untuk menghadiri kajian yang mulia ini. Insya Allah tidak akan ada ruginya.
pastinya akan banyak sekali ilmu-ilmu dan kegiatan-kegiatan yang menarik, yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Maka dari itu, mulai dari pekan ini sampai pekan-pekan selanjutnya bisa diajak, diinformasikan kepada keluarga, saudara, rekan, dan sahabat-sahabat terdekat untuk bisa meramaikan dan nyengkuyung kegiatan yang mulia ini. Baik jamaah semua yang dirahmati Allah, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Yakino. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'iftu li utamima makarimal akhlak. Sadaqallah wa sadaqur rasul. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala di pagi menjelang siang hari ini dapat memenuhi undangan kami. Alhamdulillah ini agak lengkap, dan undangan kami sementara ada yang menerima ketua dan sekretaris tok gitu loh. Jadinya kurang banyak ini ya. Jadi tadi saya lihat yang pertama Seribit ini, terima kasih nih ibu-ibu Seribit. Berapa Bu ngacung Bu yang hadir? Wah banyak sekali. Ini Seribit paham Bu, wargane dijak kabeh gitu loh. Ini pengajian keluarga ya, keluarga sakinah wawarahmah. Ini alhamdulillah saya sampaikan informasi sebelumnya, Bapak Ibu yang hormati, bahwa pengajian ini adalah pengajian keluarga besar Muhammadiyah. Baik Aisyah, Muhammadiyah, Pemuda, NA, IPM, komplit pokoknya kita kumpul di sini. Gitu ya. Ini perlu sampaikan yang pertama. Alhamdulillah ini pada Rabu semua, mudah-mudahan niat panjenengan karena Allah Ta'ala sehingga tercatat jadi amal soleh panjenengan semua. Amin ya robbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan juga pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang hormati, tadi dari disampaikan oleh Mas Gus Rosid dan Mas Isa, ini ribon. Ribon ini tak delenggon kamus ya, ternyata putus cita sambung lagi gitu loh. Ini istilah anak muda ternyata. Ini padahal kan putus pengajian, mergane covid kan begitu ya. Ya ini ribon ini terjemahnya itu loh, putus cinta nyambung lagi gitu, masya Allah. Ini mudah-mudahan tumbuhnya ini bukan pelampiasan ya, tapi dengan semangat baru, dunia baru, dan kita nanti bersama-sama jadi keluarga dunia akhirat, nggih. Amin. Itu harapan kita Bu. Tidak hanya keluarga yang dunia tok, tekan akhirat itu loh. Maka kita harus bersama-sama. Bagaimana caranya ya begitu. Baiklah yang hormati.
Selanjutnya sebelum materi pengajian saya akan menyampaikan sedikit ta'aruf ini. Sebenarnya materi saya 1 jam ini, tapi karena ini perdana mohon maaf ya. Jadi persiapan aja tadi berapa menit ya. Masya Allah, bannernya belakang aja masih mahfazah ini. Ya toh, mohon maaf ini, jadi ini masih nunut mahfazah ya. Ke depan mudah-mudahan dari tim siap banner sudah bunyi KKS gitu ya, keluarga kajian keluarga sakinah. Itu mudah-mudahan ke depan ini dimaafin ya Bu ya. Nah, ini karena masih numpang mahfazah ini. Untung mahfazah siap ini Mas Udin ya, begitu. Jadi mundur, ini saya nanti paling setengah jam saja karena nanti ada kegiatan musran di Pancur Wening. Ini juga kami nanti dengan Aisyah akan menghadiri ke sana dan teman-teman yang lain. Maka waktunya kita persingkat, bisa disambung lain kali. Baiklah yang hormati, sebelum pengajian kita mulai, ini saya sampaikan, ini pengajian keluarga Muhammadiyah ya. Sudah niat dengan majelis tabligh, ini adalah pengajian keluarga besar Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sebuah kendaraan surgawi ya. Jadi anggaran dasarnya itu cetha Bapak Ibu sekalian. Muhammadiyah itu akan mengantarkan jamaahnya ke pintu gerbang Jannatun Naim itu. Jadi kan sebuah kendaraan. Karena sebuah kendaraan ini harus komplit, ada sopirnya, ada yang lainnya lah, ada kondektur, ada sebagainya, ada penumpangnya. Alhamdulillah dengan masuk dalam keluarga ini. Mudah-mudahan keluarga ini benar-benar nanti seperti harapan kita menjadi sakinah mawadah warohmah. Ibu, Bapak yang hormati, saya perkenalkan dulu di sini ya bahwa cabang Muhammadiyah Wonosobo ini punya visi unggul berkemajuan ya. Unggul berkemajuan dengan topnya 3 gol. Topnya 3 gol ini. Perlu saya sampaikan dulu perkenalan untuk PCM Wonosobo. Ini dengan top 3 gol 3J ya. Mudah aja. Jamaah, Jamiyah dan Jariyah. Ini langsung aja berikutnya. Ini karena waktu, oke. Kemudian yang berikutnya program prioritas kita apa untuk ta'aruf cabang dulu ya. Jadi jamaah itu adalah pengembangan masjid, pengembangan ranting dan PRA tentunya. Tidak hanya Muhammadiyah tapi PRM dan PRA. Ini kaitannya dengan jamaah. Jadi seorang keluarga besar Muhammadiyah harus ahli jamaah masjid. Gitu Pak, harus ahli jamaah masjid, terutama bapak-bapak. Nah ibu-ibu sih bisa di rumah gitu ya. Jamaah ini kaitannya dengan pengembangan ranting 5 tahun ke depan, tambah berapa rantingnya. Aisyah juga tambah berapa begitu. Ini prioritas program kami ke depan. Kemudian yang kedua adalah Jamiyah. Jamiyah itu penguatan SDM, sumber daya manusia, sistem jaringan keuangan. Ini terpotong ini ya. Sistem jaringan keuangan ini adalah SDM. Selama ini kita berpikir SDM wawalidin solihin itu hanya anak yang bisa mendoakan orang tua. Tidak hanya itu Bu, itu minimalis. Yang namanya wawalidin solihin itu adalah kaderisasi sumber daya manusia. Jadi tidak hanya anak soleh yang bisa mendoakan orang tua, itu minimalis. Maksimalisnya apa? Menjadi sebuah kader SDM, menjadi aktor pelaku sejarah, jadi bupati, jadi dokter, macam-macam itu. Itu namanya adalah wawalidin solih. Mendoakan itu minimalis ya Bu ya. Ini monggo. Jadi anak-anak kita kembangkan untuk semuanya. Berbagai ahli dalam kehidupan. Ini kegiatan dengan Jamiyah, yaitu bagaimana penguatan SDM. Kemudian yang ketiga adalah Jariyah. Jariyah ini ya tinggalan. Ada tulis, ada tilas. Yaitu lewat aum pendidikan kita. Ada SD Askia, Pak Fauzan, SD Sudagaran, Pak Nanang tadi Rawo ya. Ini bagian dari bagaimana kita 5 tahun ke depan SD kita semakin oke gitu ya, semakin diminati. Ini adalah program kami prioritas untuk pendidikan. Untuk kesehatan alhamdulillah sudah lumayan bekerja sama dengan PKU Bu. Ini sementara apa ya Pak Rasid ya? Gigi ya, gigi bagi yang giginya berlubang yang sakit nanti bisa konsultasi. Nanti ke depan ada ru'yah gitu ya Pak ya, ada Mas Bowo menyiapkan tuh bimbingan ekonomi, parenting, keluarga. Tadi sudah saya share itu disampaikan Gus Rosid tadi. Jadi setelah pengajian itu ada berbagai biru-biru, itu harapan kita gitu. Jadi ngaji tapi ada solusi gitu ya. Mudah-mudahan termasuk biro jodoh ya Mbak. Ya, biro jodoh juga nanti insyaallah. Siap Pak ya. Harus ada. Lah biasanya mahfazah kan hanya perempuan doang. Nah ini kan laki-laki dan perempuan. Mau kemana lagi gitu loh. Jadi itu ada biro jodoh Pak, insyaallah Pak. Karena banyak saya sering mendengar Ustazah Eva Linta ketika nge-share biro sing daftar
perempuan 25, laki-lakinya cuma 5 gitu katanya. Masya Allah, masuk siji kon 5 ya toh, nah, dan sebagainya. Nah, ini perlu pendekatan semuanya, bagaimana saudara-saudara kita itu tetap melaksanakan ini. Nanti insya Allah bisa Pak Bowo ya, biro-biro jodoh ya, dan sebagainya. Ini pengajian yang bermakna, jadi jangan hanya ceramah di sini, tapi langsung aktualisasi, langsung bagaimana ini, dan kita harapkan diajak keluarga Pak. Bojo anak ya, ayah, istri, anak, cucu diajak. Mas Fauzan sudah siap dengan guru-guru bimbing ya, di sana ada permainan ya Pak. Jadi bahwa anak-anak kecil bisa main gambar-gambar di SD sini. Jadi ono sing ngomong gitu ya, nah, gitu ada yang ngomong gitu. Insya Allah ibu-ibunya ngaji, anak-anaknya main. Gitu. Yang penting ora doneng pereng gitu ya, pereng bablas nanti. Jadi jangan sampai. Oke, ini kaitannya dengan pendidikan. Kesehatan juga begitu, nanti ada biro-biro kesehatan yang lain. Mas Danang selaku PKO ini alhamdulillah PKO kita nomor 1 se-Indonesia. Tepuk tangan Bu. Masya Allah, saya merinding itu Bu. Ngalahke rumah sakit kepresidenan RSPKAD Gatot Subroto ya. Masya Allah, wah wingi sore kok nomor 1 se-Indonesia loh Pak, dalam hal manajemen dan leadership. Berarti Pak Muzairi luar biasa itu, mengalahkan top-top rumah sakit di Indonesia. Sarjito itu harapan 1 Bu, harapan 1 Sarjito gitu. Ini kita bangga Bu. Maka dengan hadirnya PKO di sini udah ada kontribusi pada PCM kita, pada semuanya ini. Jadi luar biasa PKO ini baru lahir tapi langsung juara 1 gitu Pak. Hadiah apa ya Mas Danang? Mas Danang, hadiah apa ya? Belum tahu? Wah, ya itu Mas Danang kan PKO ya, itu luar biasa. Saya lihat fotonya Pak Muzairi itu keren ya. Nomor 2 rumah sakit RSUD Biak Papua, nomor 3-nya adalah Gatot Subroto, harapan 1 Sarjito, belakangnya kayaknya Nasrani gak ada yang masuk ya, atau mungkin di harapan berapa. Ini satu hal bahwa semuanya bisa gitu ya, semua bisa. Kita meramaikan PCM harus bisa ini Bu, harus bersemangat Bu. Ini amanah PDM. PDM itu dalam tanfidnya mengamanahkan kita untuk mengadakan pengajian akad pagi sepekan sekali. Kota kok mung dumpleng Al-Arqam Pak Gendut ya, mosok ora iso ngenekke yo gitu. Nah, kemudian saya alhamdulillah juga pernah ditimbali Kertek, PCM Kertek. Kali Kajar juga ada sepuran, sudah ada pengajian akad pagi. Kok nggon dhewek ora duwe malah. Nah, ini kita niat alhamdulillah ketemu Gus Rosid. Saya omong-omong ini kok wis 10 tahun. Dengan Mafaza duluan mana Mas? Dengan Mafaza? Duluan KKS, walau lebih tua KKS, tapi tenar Mafaza ya. Kemarin malah bela-bela Palestina juga keren, ada yang naik kuda siapa kemarin ya. Masya Allah, ini markas kemarin untuk perjuang ini. Jadi KKS ternyata lebih tua dari Mafaza. Kacek pirang tahun Mbak? Gak tahu ya. Ini dari mari kita hidupkan kembali, semangat kembali, matur nuwun ibu-ibu datang ke sini dalam rangka merayakan keluarga Sakinah Wadah-Rahmah ini. Baiklah, berikutnya ini saya kilat saja. Jariah pendidikan kesehatan, nanti sosial ekonomi ini program prioritas Muhammadiyah ke depan. Jadi tidak main-main Bu. Maka di sini alhamdulillah kita punya pimpinan-pimpinan yang luar biasa. Indikator PCM aja langsung. PCM kita nanti Bu, kalau menjadi PCM yang hijau minimal punya 8 ini. 1 memiliki SK pengesahan. Ya, insya Allah SK itu ada kita buat. 2 punya papan nama PCM. Papan nama PCM kita ada nggak ya Pak Tri ya? Nanti kita dirikan di gedung dakwah itu. Yang ketiga ada kajian rutin pekan, ya, per pekan Ahad pagi. Ini alhamdulillah kita mulai kalau mau zona hijau. Kemudian memiliki masjid sebagai pusat kegiatan. Muhammadiyah markasnya harus masjid Pak. Keluarnya lewat organisasi. Ini jadi kita harus punya markas. Maka setiap ranting kemarin saya keliling dengan pimpinan. Seperti Jogonegoro punya masjid pasar pagi, ya toh? Ini keren Pak. Jadi kemudian Sudagaran jelas Pak Agus sudah punya masjid Al-Huda. Al-Muhsinun ini menjadi markas Wonosobo Selatan. Wonosobo Utara Panti Asuhan. Ini akan hidup Pak. AUM ini adalah penyangga organisasi kata Pak Bambang Ali ya Pak. Jadi AUM ini penyangga organisasi. Bagaimana organisasi bergerak kalau AUM-nya tidak memberikan sebuah support. Nah, itu adalah kolaborasi gitu. Kemudian yang berikutnya memiliki anggota minimal 200 orang. Niki wonten 200 mboten nggih Bu? Dereng wonten niki kan. Ini paling tak hitung nih 50 ibu-ibu ini ya. Ini Bapak 25 ya atau berapa? Hampir 100. Minimal 200. Maka di absen tadi kan ada punya NBM belum? Mau disuret mboten Bu?
Nek pun nonton dicentang nggih. Tadi di absen udah. Nah, nanti NBM-isasi sekalian ya, daftar hadir tadi saya buat untuk siapa yang belum punya NBM. Karena penting, Bu. Jadi sebuah organisasi itu harus data. Sekarang berbasis data. Maka tadi tolong yang centang itu punya NBM, yang strip belum, nanti langsung kita kumpulkan, nanti kita buatkan Pak Tri ya. Nanti Pak Tri ini siap untuk bagaimana membuat NBM baru. Karena jatahnya minimal 200 kita ini PCM kalau mau zona hijau. Kemudian memiliki AUM, diniyah, sekolah, klinik ya. Ini memiliki lazismu, kita punya kantor layanan di Sudagaran. Kemudian memiliki kantornya kita 2 Bu sebenarnya. Kantornya di Sudagaran, 1 di Kauman. Tapi di Kauman buat ekonomi ya, buat ekonomi sementara ini untuk kegiatan ekonomi. Jadi memang Islam itu kan harus didukung dengan ekonomi yang kuat, maka untuk yang di Kauman baru sebentar untuk ekonomi. Kemudian punya kantor atau balai Muhammadiyah. Ini ada di Sudagaran di lantai 3. Satu-satunya ranting yang punya balai itu ya Kejiwan ya Pak, Kejiwan sama Sribit ini luar biasa. 2 ini membangun betul balai atau gedung dakwah itu. Untuk kota juga sudah ada tapi jadi satu dengan yang lain. Kemudian yang berikutnya memiliki PRM 50% kategori hijau. Ini 16 ranting, 8 udah. Kemudian Kor Mubalek sejumlah PRM. PRM kita itu ada 16. Maka mubaliknya harus ada 16 minimal gitu. Mubaliknya 16. Ini kalau ingin zona hijau. Ada ya Gus ya? Mudah-mudahan ada ya 16 mubalik. Jadi setiap ranting minimal 1 mubalik. Ini baru bisa bergerak. Ini kemudian yang lainnya saya kira cukup. Ini langsung ke materi aja. Ini saya percepat lain kali. Sekarang masuk pengajian. Ibu yang hormati, ini saya ngambil materi yang disodorkan oleh panitia, meraih keluarga bahagia dunia akhirat. Ini pengajiannya Bu. Bu, 15 menit Bu, piro sak nyandai ya, nanti bersambung kalau nggak selesai. Tinggal 12 menit. Saya mengambil gambar ning desa Ibu. Kayaknya wong ngeten niku bahagia nggih Bu. Ora ono korupsi, ora ono anu gitu ya. Jadi malah sebuah pertanian di desa, latar belakang Gunung Merapi Bu. Karena saya orang Gunung Kidul ya. Ini Gunung Merapi, tapi ini airnya air tada hujan ini, mengalir kalau hujan ini. Ya begitu, gambaran sederhana. Ada Jannatu Tajri an Alhar ya, ada sungai mengalir itu kan gambaran surga kita. Begitu ya. Ini kita gambaran begitu. Kalau di sini latar belakangnya Sumbing dan Sindoro, itu juga kebahagiaan luar biasa. Ibu yang hormati, kita nanti di surga juga begitu Bu. Ada air-air yang mengalir, ya toh, buah-buah tinggal ngambil. Kapan kita ke sana? Nah, gitu kita satu gambaran harus punya mimpi. Jadi sudah mimpi belum tentang surga? Harus. Tempat reuni kita sudah tahu belum? Tempat reuni kita sudah tahu belum? Harus tahu, ada 8 tempat kita. 1 Jannatul Firdaus, itu peringkat tertinggi, ya. Jannatul Firdaus itu tingkat tertinggi. Anda bisa mencapai itu kalau Al-Mu'minun 1 sampai 10 dikuasai dan dilaksanakan. Itu Jannatul Firdaus. Yang kedua Jannatul Adn, ya. Jannatul Adn di Ashab ayat 10 sampai 13. Masuk jenengan di sana. Jannatul Muhammadiyah Jannatul Naim, Pak. Jadi targetnya nggak tinggi banget loh. Ya rumangsa ngukur gitu loh. Jannatul Naim bae. Ranking 3 gitu. Jannatul Naim itu di bawahnya, Bu. Itu tempat rekreasi kita nanti ketika istirahat nanti. Bawahnya Jannatul Naim apa? Halo, sing biasa ngaji Al-Qur'an nanti tuntas. Firdaus, Aden, Naim, terus apa? An-Naziat, surat An-Naziat. Jannatul Ma'wa. Iya betul, apal sampean Cah Panti. Jannatul Ma'wa, di sana ada. Jenengan ngambil, oh ini Jannatul Ma'wa adalah peralatannya harus ini kita bawa. Baru kemudian Darussalam yang kelima. Baru Darul Muqomah, yang terakhir Muqomal Amin. 7 surga Bu. Itu tempat reuni kita nanti bersama-sama. Keluarga Sakinah harus masuk sana. Ngambil tertinggi, yaitu yang Firdaus begitu misalnya. Baiklah beda. Sekarang ini tadi saya tampilkan Bu. Wah ini wajah-wajah ganteng perlu saya tampilkan ini. Ini nanti yang membawa kita, keluarga kita ini Bu. Jadi ini sampun kenal saya apa dereng? Halo. Pun sampun no. Ini wajah-wajah mereka Bu. Dulu dikukuhkan tanggal berapa Mas? 1 Agustus ya? 6 Agustus ya. Kita dikukuhkan sudah bergerak. Yang bukan ini dari sebelah kanan menurut gambar Pak Bambang Wen ya selaku PDM.
kemudian gagah-gagah ini Pak Bambang Ali, Mas Bowo, Pak Gendut, Pak Pendi, saya sendiri, Pak Tri, Pak Asrori, kemudian Gus Rosid, Pak Ustadz Adinda, dan Mas Hanif dari PDM. Ini yang diamanai dan dikukuhkan ini dalam menjalankan prioritas program PCM ke depan, Bu. Lewat masjid kita ini, mudah nanti menjadi menyebar kemana-mana. Ini saya kira cukup deh. Aisyahnya nggak ketinggal. Saya sampaikan ini. Aisyah kalau mboten apal, Bu, niki jumlahin 15 sih. Jadi yang dikukuhkan tuh sampai ke apa? Sampai ke pembantu pimpinan ya. Ya, jadi banyak banget kecil-kecil ini. Ini kebetulan PCA-nya istri saya itu sebelah sana, Bu. Nah, itu belakang itu, yang tengah sendiri itu. Ada Bu Haris, yaitu ini ibu bunda-bunda itu berdiri, Bu. Ya, bunda-bunda biar tahu bahwa Bapak ini juga nanti. Tadi nih Bapak sudah kenal ya, Pak Tri, Pak Gus Rosid sudah tahu ya. Itu ada Bu Haris nih kok, ya juga ada. Ada yang masih muda, Mbak Agustin ini sudah masuk Aisyah ini, alhamdulillah membawa mahfazah generasi semuanya ke sini ya. Ini semuanya saya kira yang lain saya belum banyak kenal ini. Ini dari pimpinan ranting Aisyah. Pimpinan cabang Aisyah. Oke, nah, sekarang masuk ini. Apa itu bahagia? Nah, sekarang materi kita ini. Bahagia ini saya ngambil dari bukunya Profesor Hamka ini, Tasawuf Modern Hamka. Bahagia adalah sebuah kenikmatan yang diberikan Allah SWT kepada hambanya yang mampu dirasakan dalam hati. Tatmainul qulub, hati ini jadi tentrem gitu loh dengan kebahagiaan itu. Soalnya bahagia itu ukurannya di hati, Pak. Ini hati ora tentrem, enggak bahagia itu. Jadi kuncinya di situ. Ini kalau mau ditulis juga boleh. Ini jadi yang namanya bahagia adalah sebuah kenikmatan yang diberikan Allah kepada hambanya yang mampu dirasakan dalam hati. Bagaimana menurut sabda Nabi? Nabi waktu itu berdialog dengan Ibunda Siti Aisyah ya. Jadi istri Nabi yang cerdas ini, Bunda Aisyah ini adakan dialog dengan Rasul. Nanti intinya di sini. Aisyah itu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kunci bahagia dunia?" Kata Nabi, "Dengan akalmu," dia bilang begitu. Rasul bilang begitu. Kemudian, "Kalau dengan akhirat bagaimana ya Rasul?" Juga dengan akalmu. Kemudian Nabi melanjutkan bersabda, orang yang bahagia itu terletak pada kesempurnaan akalnya yang terbagi menjadi 3 bagian. Ini buku tasawuf modern, bisa dilihat nanti kalau yang punya di rumah. Yang satu apa? Orang bahagia kuncinya adalah baik makrifatnya kepada Allah. Makrifat ini kan Pak? Mengenal Allah dengan jelas ya, begitu. Orang bahagia itu harus ada makrifat dulu. Makrifatnya dengan Allah itu sangat sekali. Ini dalam Quran surat 29, surat apa Zal? Ankabut. Ya, Ankabut ya, 29. Surat 1 bisa dilihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man khalaqas samawati wal ardi wa sakharas samsa wal qamar liya'kulunallah. Dulu orang-orang kafir Quraisy itu ditanya, Bu. Waman khalaqas samawati wal ardi. Sopo to sing gawe langit lan bumi kuwi ngono. Orang kalau ditanya mesti spontan jawab, liya'kulunallah, sing gawe Gusti Allah. Nyatane nganti saiki wonten mboten tiyang sing gawe bumi dan langit? Wonten mboten, Bu? Mboten enten sapa nganti botak kincling ora bakal iso gawe bumi karo langit, nganti botak entek rambuté kaya kula misale. Ya akan bisa. Maka banyak orang masuk agama Islam karena ini, Pak. Al-Quran banyak menantang manusia. Wah, Gusti Allah dilawan gitu. Banyak menantang manusia. Afala ta'qilun, dia orang gak akali. Afala tatafakkarun. Dengan tantangan inilah banyak intelektual yang masuk Islam. Luar biasa itu. Oleh karena itu ya hormati, ayat ini menggambarkan kedigdayaan Allah ya. Innallaha azizur rahim, perkasa dan sangat berkasih sayang, perkasa ning kasih sayang. Jadi kalau orang-orang itu ditanya waman khalaqas samawati wal ardi akan mengatakan liya'kulunallah wa sakharas samsa wal qamar, ditambahi pada menundukkan matahari dan bulan, mereka mengatakan liya'kulunallah. Kenapa dia lalai? Ini adalah namanya makrifat, mengenal Allah sebagai Rabb atau pencipta, tauhid rububiyah itu. Ya, ini guru-guru agama mungkin Pak Alfi juga paham ya, tauhid rububiyah itu ya. Jadi mengenal Allah, dia pencipta langit dan bumi.
Tuhan itu enggak ada yang mampu menandingi Gusti Allah dhewe ini. Maka kita harus bermantap-mantap ria ya. Bagaimana tauhidnya harus mantap untuk menjadi kebahagiaan hidup ini. Ini yang pertama. Kemudian di ayat lain ada di surat apa ini? Al-Baqarah ya. Apa nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Di surat 221 itu ya. Nanti dicari sendiri, mau jadi sebuah tulisan. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Kenapa Allah disembah? Khalaqnakum, Dia yang menciptakan kamu. Jenengan iki digawe Gusti Allah kok ora balik nyembah, ya tahu begitu. Jadi di sini adalah bentuk ma'rifatullah, mengenal Allah lewat Al-Qur'an, Bu. Bu, jenengan wis kenil napa dereng karo Gusti Allah? Halo, pun kenil dereng? Nek Pak Air Fahrudin itu nek kenal dadi kenil, Pak. Jadi menyangatkan dia Pak Air wis kenil tenan karo Gusti Allah. Dadi ini apa-apa diperintah wis langsung ngaji, ngaji KKS berangkat. Ini timing bagus loh, jam 8 sampai 9 tuh jenengan gawean omah pun rampung gitu, wis rampung. Mangkat jam 8 ngaji ning Fatimatu Zahra. Engko kondangan jam 10 urung telat gitu, Bu. Urung telat. Ini strategi Mas Rosid ini tak lanjutkan. Iki apik. Ini ibu-ibu milenial kan esok ribet karo bocah-bocah, apalagi mbak-mbak milenial ya. Wah, jam 8 ideal ngaji. Sekolah mah wis sarapan, wis adus berkas, wis ganteng-ganteng, wis ayu-ayu gitu loh, mangkat ngaji. Ini insyaallah mudah-mudahan besar ya, mudah-mudahan Pak ini sehingga masjid ini menjadi sebuah masjid markasnya Muhammadiyah Wonosobo. Baiklah Ibu yang hormati, saya tinggal 2 menit ini. Ya harus saya ke sana, Masya Allah. Nanti ini bersambung Gus untuk kapan saya nggak tahu, tergantung panitia. Kemudian yang berikutnya tentang ini baru ma'rifat kepada Allah saja. Di dalam surat Toha ayat 14 juga innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni. Aku ini adalah Allah ya. Tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. At-Toha 14 itu. Jadi Gusti Allah itu apian banget ngenalke karo dhewe. Aku ki Gusti Allah gitu loh. Hebat kan? Ini luar biasa. Allah itu innani anallaha. Aku iki Allah. Maksudnya Allah bukan saya. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Toha 14 ini Bu. Masya Allah, ini ma'rifatullah Bu. Jenengan nek urung kaya ngene iki diperintah salat mesti enggak ini. Padahal nek salat males, qamu ila sholatiko salah, ciri orang munafik loh. Ini hati-hati jenengan. Kalau berdiri sholat dalam keadaan kusala, males adalah ciri orang munafik. Ini jadi maka makrifatnya harus kenceng kayak kita ini. Kalau enggak mengenal Allah dengan baik, maka kita beragama tidak akan mantap selamanya. Ngaji yo isi riyur, bergerak lewat ranting juga enggak mantap ya. Jadi di Muhammadiyah orang temenan jihadnya kurang gitu loh. Ini monggo. Jadi makrifatullah ini penting sekali. Kemudian yang berikutnya surat Al-Hasr itu 22 sampai 24. Di sana mungkin jenengan wallahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Dilanjut wallahu ladzi gozar la ilaha illahu al malikul qudusus salam mul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Ditutup Mas. Wallahul khaliqul bariul musawwirul lahu asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allah perkasa dan bijaksana. Allah menutup ini Bu. Ini adalah asma wa sifat ya. Kita tauhid pada asma dan sifatnya Gusti Allah. Niki kita kudu hafal ini Bu. Ini materi-materi dasar. Maka Rasul 13 tahun di Madinah, di Mekah dan Madinah ya. Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun. Ahmad Dahlan 8 bulan garap arifat ini dengan wal ngasri ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. 8 bulan itu jangan main-main. Maka para tokoh dulu sangat kenceng akidahnya. Kembangkan panti asuhan, kembangkan sekolahan, luar biasa karena tauhidnya udah kena. Kon ngopo wae manut gitu loh atas perintah Allah dan Rasulnya. Ahmad Dahlan itu teologi Al-Azhar itu 8 bulan. Dalam bukunya Pak Sukriyanto AR, putrane Pak AR, saya pernah mendengarkan ini. Luar biasa Bu. Al-Ma'un hanya 3 bulan. Actionnya Al-Ma'un kan, jadi panti asuhan itu kan, jadi sekolah Askia ini, jadi sudagaran itu. Jadi Al-Azhar itu keimanan dulu 8 bulan digodok. Kemudian saya lihat dalam Su'abul Iman, bukunya Kiai Badawi, 77 cabang iman. Jadi sebulan nggarap 1 iman kepada Allah sebulan. Terakhir apa? 7 cabang iman tuh. Ingat Pak Basit?
70 cabang iman yang terakhir sing paling entengnya Mas. Menyingkirkan duri dari jalan. Sing nyagol-nyagoli sama arep mangkat ngaji iki lho. Singkirkan. Ya toh, nang omah utak-utak singkirkan, mangkat ngaji ya ning Fatimatu Zahra. Singkirkan duri dari jalannya adalah keimanan. Itu cabang iman ada 77. Pantes ini Kiai Ahmad Dahlan pada murid-muridnya mengajarkan iman ini dalam 8 bulan dengan surat Al-Asr, Pak. Dan itu oleh Imam Syafi'i mengatakan bahwa dengan surat Al-Asr ini cukuplah. Ya, karena tidak menjadi manusia rugi, ya kan? Wal asri, ya. Innal insana lafi usrin, tidak rugi, jadi untung. Itu cukuplah kata Imam Syafi'i dengan Al-Asr ini. Masya Allah, Bu. Ya, kemudian yang terakhir surat An-Nur. Apal nggih ayat 35? Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatu fiha misbah, dan seterusnya. Ini adalah bentuk ma'rifatullah yang Anda semua harus paham. Monggo dicatat lagi, dipenke temenan, dadi karo Gusti Allah ora mikir-mikir. Mungkin bismillah kita datang ke pengajian ini. Dan berikutnya yang kedua, baik taatnya kepada Allah. Ini surat At-Taubah 71. Ini bentuk jenengan bisa dilihat. Di sana ada 5 golongan orang yang bisa mendapatkan surganya Allah. Orang yang bisa mendapatkan rahmatnya Allah ini di surat At-Taubah 71. Wal mu'minin wal mu'minat dan seterusnya. Ya, monggo dilihat di situ. Ini orang yang taat pada Allah dan nanti Allah akan menjamin dengan surganya, dengan karunia-Nya. Kemudian yang ketiga, baik sabarnya atas ketentuan Allah. Ini saya kira juga paham di surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, ya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Wis jenengan ki nek kata kuncinya salat sabar ini sudah luar biasa, Bu. Karena dalam salat itu butuh kesabaran, Bu, butuh kesabaran. Salat itu harus bermakna, harus bermutu. Karena salat adalah kunci dari segala amal, ya kan? Awalu yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah, ya. Yang disebut persoalan salat. Jadi kita nggak boleh ngeremehkan sebagai warga Muhammadiyah pada anak-anak kita, cucu kita, pemuda, ENA semuanya. Ayo kuatkan salat kita dengan bermakna, artinya, tahu dampaknya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ini juga harus paham. Ya kalau nggak tahu dampaknya, sholat hanya rubuh-rubuh gedang, nggak dalam aplikasi gitu. Jadi kita harus paham ke semuanya. Ini baik saya dan Allah nanti panjang sekali sampai bagaimana kita meraih surganya Allah. Saya kira cukup ya Bu untuk hari ini. Ya, ini lain kali karena jam 9 saya harus musran. Cuma 3 ternyata ini. Padahal ini materi saya banyak sekali. Bagaimana meraihnya, bagaimana doa, ikhtiar, ini masih banyak. Saya menyiapkan slide berapa itu banyak banget. Saya kira cukup untuk Mas Gus Rasid ya. Ini lain kali, ini baru akidah untuk saat ini. Jadi sekali lagi ini mau bersambung atau nanti ganti guru yang lain nggak masalah. Jadi kita siap untuk ini. Saya lagi monggo Bu, nanti rawuh di Masjid Fatimatu Zahra ini masjidnya Muhammadiyah jadi markas cabang ya, cabang Wonosobo. Ya markasnya pemuda, ya markasnya NA, ya panti, ya ibu-ibu ranting, pimpinan ranting, monggo kumpul di sini. Jadi saya kalau ngiderke undangan nggak susah Pak Tri kalau kumpul seperti ini Pak Tri. Iya, kalau Pak Tri kan mudah sekali Pak komunikasi. Wah, ketua ranting kayak nanti penawangan teko Pak Taryo. Ketua ranting Pak Cip ini baru dilantik datang. Gampang banget Bu. Jadi nek kita kumpul keluarga, persoalan jadi mudah. Maka monggo ya minimal ketua rantingnya sing rawuh gitu. Minimal, tapi besok lagi ajaklah istri, anak dan sebagainya sehingga kita ini akan menjadi jamaah keluarga sakinah wa warahmah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hanya 3 poin. Nah, untuk ini mudah-mudahan bisa menguatkan akidah kita sehingga kita bisa melaksanakan Islam lewat Muhammadiyah ini menjadi Islam yang berkemajuan, Bu. Islam yang berkemajuan itu ora ke belakang gitu loh. Nanti kriterianya panjang sekali. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Saya mohon maaf ini langsung ke ini. Kalau nanti ada tanya jawab, Gus Rosid ini ya akan menyampaikan mungkin. Demikian ada Aisyah pengumuman. Oh ini Bunda Aisyah mau menyampaikan ini, nggak tahu ini apa ini. Enggak Bu. Oh nggak berani kelihatan bapak ya? Udah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sebenarnya saya niatnya tidak mau
di depan, tapi karena tadi dikenalkan, kemudian beberapa tadi kok noleh ke belakang, maka saya ke depan. Ya, ini saya memperkenalkan diri, saya Ibu Alifah, biasa dipanggil Bu Al. Alhamdulillah saya hadir ke sini hari ini pertama kali sebelum waktu yang lalu. Sebelum waktu yang lalu maksudnya Bu Al sudah sering ke sini, tapi untuk kegiatan keluarga Sakinah baru pertama ini, dan dulu kala sudah pernah ikut, dan alhamdulillah hari ini hari pertama yang dilaksanakan sejak maksudnya setelah Covid. Alhamdulillah perkiraan yang hadir melebihi yang diperkirakan. Perkiraan itu tadi suami saya bilang mungkin yang hadir hanya 50, alhamdulillah lebih dari 200. Jazakumullah ibu-ibu, bapak-bapak semua, dan terutama panitia KKS yang ini juga ternyata melanjutkan dari program 10 tahun yang lalu. Mohon maaf, ini kalau saya lihat tadi generasinya mulai dari generasi bomber, generasi bomber di belakang itu ada bomber, kemudian generasi X-nya juga ada, milenialnya ada, generasi Z-nya juga ada, generasi yang terakhir apa namanya? Strawberry katanya. Ya, itu saja dari saya. Yang jelas saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira untuk semuanya, dan monggo ini dilanjutkan. Kami berdua mohon pamit akan melanjutkan musran di Panjurwening. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda. Ya, alhamdulillah. Monggo Mas Isa. Aku salam. Pun. Syukran jazakumullah kepada Pak Yai Haji Yakino SPD MMPD dan Bu Nyai Alifah tadi sudah memperkenalkan diri di periode PCM yang baru ini dengan semangat baru, dengan personil-personil yang baru. Semoga jamaah semuanya pun memiliki semangat yang baru untuk mensukseskan, menggembirakan, menyemarakkan organisasi Muhammadiyah. Baik jamaah semua yang dirahmati Allah, sebelum kami tutup agenda pada pagi hari ini, seperti yang tadi disampaikan di awal, perlu kami informasikan bahwa setelah ini ada pengecekan kesehatan gigi gratis. Monggo silakan dimanfaatkan. Yang merasa giginya mulai cenut-cenut, ada yang berlubang, ada yang mau tambal dan lain sebagainya, silakan manfaatkan fasilitas dari panitia untuk bisa melakukan pengecekan kesehatan gigi gratis di belakang masjid ini, di aula SD Al-Azkiyah. Baik, jamaah semua yang dirahmati Allah, bertepatan dengan hari santri ini tanggal 22 Oktober, bertepatan pula dengan perdananya kajian keluarga Sakinah. Semoga panjenengan semuanya termasuk dalam santri-santrinya Pak Kiai Haji Yakino untuk kesempatan kali ini, dan besok di pekan-pekan selanjutnya dengan ustadz maupun kiai-kiai yang lain. Mari kita sesuai dengan tagline di hari santri ini. Apa Bu tagline-nya? Jihad santri ya. Nah, jihad santri jayakan negeri. Salah satunya dengan memperbanyak menghadiri kajian ini, semoga bisa dicatat sebagai jihad fi sabilillah, dengan bertolabul ilmi, menuntut ilmu, menambah dan melanjutkan silaturahim. Semoga dicatat sebagai jihad juga, dan kita sebagai santri-santri bisa berkontribusi, memiliki peran aktif untuk
menjayakan atau memakmurkan negeri kita tercinta Indonesia. Baik jamaah semua yang dirahmati Allah, marilah kita tutup dan akhiri kajian pada pagi hari ini dengan baca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan dan tutur kata maupun perilaku kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa kembali di pekan selanjutnya untuk kajian keluarga sakinah. Kembali lagi kami ingatkan, silahkan cek kesehatan gigi gratis di aula belakang sana. Kami akhiri, astagfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.